Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba lanjutkan. Tadi sudah ngebahas akun. Ya, sekarang menjurnal. Tinggal memilih aja akun yang sudah kita siapkan ini. Kita pilih mana yang debit, mana yang kredit. Contoh, misalnya apa? Ada perusahaan kita ini membeli barang dagang. Kita kebetulan mungkin menjual meja dan kursi gitu ya, mebel gitu kan. Kemudian kita harus menjurnal setiap pembelian. Ya, contoh di tanggal 3 ini kita beli barang dagang ya, kita jualan meja nih contohnya ya. Kita tulis dulu sama dengan 10 meja dikali harga belinya 1000 misalnya. Ya, debit, kemudian kredit harus balance. Ya, sama. Ya. Kemudian ini juga sama dengan 10 dikali 1000. Oke. Debit harus sama dengan kredit. Ya, perlu diketahui memang sebetulnya sistem untuk perusahaan dagang itu ada dua. Pertama periodik, ya, kemudian yang kedua adalah perpetual. Ya, mungkin kita lebih sering nanti digunakan di perusahaan tuh yang biru sebetulnya, yang perpetual ini yang sering digunakan di perusahaan di Indonesia. Ya, bukan berarti yang periodik ini salah atau dilarang gitu ya, enggak. Ya, silakan mau pakai silakan, enggak dilarang gitu ya. Tapi kebanyakan perusahaan di Indonesia memang apa namanya menggunakan perpetual. Ya, kalau periodik diwajibkan menggunakan purchase, ya, oke, purchase. Kalau perpetual nggak boleh justru ya. Jadi tidak diperbolehkan perpetual itu pakai purchase. Harus persediaan barang dagang. Contoh ya, pada saat membeli berarti kita harus apa? Pakai akun pembelian, gitu ya. Kemudian ini kebetulan belinya masih ngutang gitu ya, masih belum bayar gitu kan. Terminnya dapat diskon 2% jika bisa melunasi kurang dari 10 hari. Ya, batas waktunya adalah 30 hari. Ya. Jadi ini pas tanggal 3 ini masih utang. Ya. Sama ini masih utang. Cuman kan kalau perpetual itu memang diwajibkan pakai dengan barang dagang. Ya. Karena ini beli barang dagang bukan barang yang lain gitu ya. Harus barang dagang. Barang dagang kalau periodik harus pakai sistem pembelian ya akunnya. Kalau perpetual harus barang dagang ya. Pada saat dikembalikan, tentunya kita sebut utangnya berkurang, ya. Utang ini berkurang, dia di debit, gitu ya. Utang itu kan kalau bertambah di kredit, ya. Kalau berkurang dia di debit. Berkurangnya berapa? 1, ya 1 meja dikembalikan gitu kan ya. Harganya 1000, ya udah 1000, ya. Sama, ini 1 dikali 1000. Oke, kredit harus sama dengan debit, ya. Nah, seperti inilah, ya. Terus siapa yang di kredit gitu ya? Ya tentunya retur atau pengembalian. Itu tuh pengembalian ya. Tapi kalau yang perpetual tidak diperbolehkan untuk pakai retur pembelian. Harus persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang kalau di kredit berkurang, kalau di debit artinya bertambah. Mudah sekali. Ya. Nah, pada saat perusahaan itu bayar utang, ya, utangnya berkurang lagi. Jadi harus di debit lagi, ya. Utang berkurang di debit. Berapa utangnya? Waktu dulu kita utangnya 10.000. Cuman kan kita balikin 1 jadi 9.000 nih sebetulnya, ya, dikurangin. Ya. Oke, dulu utang 1.000, 10.000 dikurang 1.000, ya. Oke, jangan lupa kita bayar lunasnya tuh baru 2 hari kita dulu lunasin. Sedangkan kan jangka waktu diskon itu adalah 10 hari. Jadi masih dapat diskon kita, ya. Masih dapat diskon pembelian atau potongan pembelian, ya. Cuman kalau yang biru atau perpetual dilarang menuliskan diskon pembelian, tapi harus barang dagang, gitu kan. Ya, inilah beda yang merah dengan biru, ya. Berapa diskonnya? Adalah 2% dikalikan utang, ya, dikalikan utang. Oke, sama. Yang biru juga sama dengan ini dikalikan diskon, ya. Oke. Nah, bayar pakai uang kas tentunya ya, bisa kas di bank atau kas kecil juga nggak apa-apa ya. Yang penting bayar pakai uang kas. Berapa bayarnya? 9.000 dikurangi diskon. Jadi kita bayar hanya 8.820 ya. Aturannya bayarnya 9.000 dikurangi diskon jadi bayar hanya 8.820 seperti itu. Ya.
Jadi mudah sebetulnya untuk urusan dagang, nggak sulit banget gitu ya. Silakan mau pakai yang periodik ya atau pakai perpetual itu tidak dilarang sebetulnya. Ya, tinggal mana yang mudah mungkin pilihan atau yang sulit nantinya ya, terserah kita ya. Yang penting adalah dua-duanya diperbolehkan. Ya, demikian untuk pembelian barang dagang ya pembahasannya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.